Malam itu, Viao mengeluarkan anak naga pada dalam dirinya. Sementara Jinglong dan lainnya sedikit kewalahan akibat anakan naga tersebut terus-menerus menyerang mereka. Bahkan semua prajurit yang ada di sana juga ikut terkena hipnotis sehingga mereka menyerang Jinglong dan lainnya. Setelah itu, Yongxi dan Viao saling adu kekuatan di atas udara. Akibat kedua kekuatan itu bercampur, menjadikan suasana malam semakin hitam pekat, menandakan betapa dahsyat kekuatan di antara keduanya. Saat disinilah Muyagin mencoba untuk membantu Yongxi. Namun lagi-lagi Viao mampu bertahan dan ia langsung melayangkan serangan ke arah Hongjun. Dan tiba-tiba pedang Jinglong menembus dari arah belakang. Saat itu pedang milik Jinglong tepat menusuk ke dalam hati Viao yang di dalam hatinya masih tersimpan nama Jin Yun. Pada akhirnya Viao lenyap menjadi debu. Singkatnya mereka kembali ke kediaman. Di sini mereka semua masih bingung dan bertanya-tanya tentang keberadaan Raja Monster Iblis yang ada di kota Chang'an. Apakah di kuil Dali atau di istana Daming? Tiba-tiba mereka didatangi oleh Huang Shaoqing, menyuruh Jinglong untuk datang ke kuil Dali. Sesampainya di sana, bukannya diberi sambutan dengan hangat, Jinglong malah dianggap sudah gila. Karena mereka semua tak percaya dengan iblis. Jika berita ini sampai kepada para penduduk, maka akan mengakibatkan kekhawatiran semakin besar. Atas hal itu, tanpa mengurangi rasa hormat, divisi eksorsisme akan dibubarkan oleh petinggi kuil ini. Sementara Hongjun dan lainnya mengira Kapten Jinglong akan mendapatkan hadiah dari petinggi kuil Dali atas hasil mereka yang mampu mengalahkan monster iblis. Malam harinya mereka semua berkumpul. Jinglong masih menyembunyikan bahwa divisi eksorsisme sebentar lagi akan dibubarkan. Meski yang lainnya terus-terusan bertanya tentang hadiah yang diberikan oleh petinggi kuil Dali. Dengan raut wajah yang sangat murung, Jinglong khawatir jika divisi eksorsisme dibubarkan, maka kota Chang'an akan dalam masalah besar. Karena hanya merekalah yang mampu mengusir para monster iblis tersebut dari kota ini. Malam itu, Hongjun mengalami mimpi buruk. Hal itu membuatnya dilema dengan keadaan yang sekarang, di mana ia rindu rumah dan ingin pulang. Di sisi lain, ia juga sudah merasa nyaman di kota Chang'an, terutama setelah mengenal mereka semua yang ada di sini. Selain itu, mereka juga membahas tentang lahirnya monster iblis. Hongjun mengatakan kepada Jinglong, lahirnya iblis karena ada permusuhan dan penderitaan, di mana penderitaan tersebut awal mulanya datang dari takdir manusia. Pertama lahir, tua, sakit, pertemuan, perpisahan, dan terakhir, mati. Keempat lima takdir itu menimbulkan aura jahat yang berkumpul, lalu menyatu menjadi sesosok monster iblis. Sementara Jinglong, bagaimanapun ia harus melanjutkan misi Digong mengusir semua monster iblis yang ada di China, terutama di kota Chang'an. Siang harinya mereka berkumpul. Di sini kita akan mengetahui betapa hebatnya pedang milik Jinglong. Meski dia hanyalah seorang manusia, namun ia memiliki sebuah pedang yang kekuatannya menyamai dengan pisau bulu merak milik Hongjun, yang pada dasarnya bukan seorang manusia. Hongjun dan lainnya pun bertanya-tanya tentang kekuatan pedang ini. Pedang warisan dari Digong ini bernama pedang bijaksana Cimeng. Satu batang memiliki dua sisi, di mana di kedua sisi pedang tersebut memiliki dua kekuatan, yakni bijaksana dan amarah.
Selain itu, pedang ini mengandung perisai terkuat di dunia, yakni perisai cahaya 5 warna. Singkatnya, Jinglong memiliki sebuah rencana. Muyagin dan Atai disuruh menyelidiki kasus di rumah bordil. Sementara Yongxi dan Hongjun disuruh ke akademi kerajaan menyelidiki para kandidat alias peserta berkumpul. 或许是因为心灯吧。洪俊，你为何一开始就相信长史？ Hongjun dan Yongxi sudah berada di TKP, di mana pisau belum merak Hongjun bergerak. Dan ia pun merasakan bahwa di tempat ini didominasi monster iblis yang berubah wujud menjadi manusia. 总跟着他。 Sesaat mereka meneruskan perjalanannya, tiba-tiba bayangan monster iblis tepat berada di belakang mereka. Saat itu jugalah salah satu monster iblis yang baik menggagalkan rencana mereka yang ingin menyerang Hongjun dan Yongxi. Sehingga kedua monster iblis tersebut langsung menyerang orang itu. Karena tak ingin rencana mereka terbongkar, Hongjun dan Yongxi menahan diri agar tidak langsung menyerang mereka. Hanking namanya adalah monster iblis yang baik. Ia kala itu mengajak Hongjun besok hari untuk bertemu di jembatan Lisu. 别伤心了。收拾完再来测听。拜见先生。那 Sementara dua monster iblis tadi, mereka sudah mengetahui bahwa Hongjun dan Yongxi berasal dari divisi eksorsisme. 单个刚安顿好。 Malam harinya mereka berkumpul untuk melaporkan tugas mereka masing-masing, di mana Muyagin dan Atai di rumah bordil tidak menemukan apa-apa. Sedangkan Hongjun dan Yongxi menemukan ratusan monster iblis yang sedang mengikuti program akademi di kerajaan. Sampai di sini kita akan mengetahui tujuan Raja Monster Iblis untuk menguasai kota Chang'an, kemudian menjadi raja di sini. Jinglong tak tinggal diam. Ia dan lainnya merencanakan sesuatu untuk mengusir semua monster iblis sebelum dimulainya hari ujian di akademi kerajaan. 这今晚我会盯紧国子监，以免有异变，得尽快查清哪些考生是狐妖所化。考期临近，若狐妖通过会试，很快就会占据官场，到时候会是谁呢？除掉狐妖后，主使人总会出面。 Sementara di tempat kerajaan monster iblis, mereka sudah mengetahui bahwa tim divisi eksorsisme sudah mengetahui tentang keberadaan anak buahnya, yakni di akademi kerajaan. Kala itu sang raja monster menyuruh seseorang yang masih belum diketahui namanya untuk melakukan sebuah rencananya. Pertama-tama mereka ingin menjatuhkan Jinglong dan bawahannya. Setelahnya mereka menguasai kota Chang'an. Siang harinya, Jinglong mendapatkan sebuah pesan bahwa ujian di akademi kerajaan lebih dimajukan dari jadwal sebelumnya. Hal ini tentunya menambah kecurigaan bahwa di Istana Daming ada seseorang yang berkhianat. Jinglong pun memiliki sebuah rencana untuk secepatnya mengakhiri semua ini. 秋试提前3日。 Atai dan Yongxi disuruh untuk mengawasi akademi kerajaan. Hongjun menyiapkan ramuan obat. Kemudian Muyagin akan menaburkan ramuan tersebut ke sebuah makanan yang akan diberikan kepada monster iblis yang ada di sana. Singkatnya, Hongjun bertemu dengan Hanking di jembatan Lisu. Ia kala itu memberikan sebuah kalung agar nantinya mengetahui bahwa dia adalah Hanking saat dimana rencana mereka berjalan. Malam harinya Jinglong memerintahkan semuanya jika sudah mendapatkan para monster iblis tersebut, maka akan membakarnya. Hal itu membuat Hongjun sedikit khawatir, di mana ia meminta kepada Jinglong untuk membebaskan Hanking nantinya. 不能放过一些吗？抓住狐狸后要怎么处置啊？ Pagi harinya, Muyagin sudah menjalankan misi rahasianya, yakni menaburkan ramuan kepada para monster iblis. Kemudian mereka nantinya akan melakukan sebuah rencana, yakni menyamar sebagai anggota akademi. Dan tibalah saatnya, mereka semua beraksi dengan memakai kaos akademi. Sesaat mau masuk ke dalam tempat ini, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Gao Lixi. 特意增派兵力，确保会试顺利进。高将军， Dia adalah tangan kanan sang kaisar Yixing. Nantinya Gao Lixi akan memantau agar ujian berjalan dengan lancar. Sementara Jinglong dan lainnya menaburkan suatu ramuan ke dalam makanan para peserta yang mengikuti ujian. Jika orang itu seorang iblis, maka dengan otomatis orang tersebut akan berubah menjadi wujud aslinya. 4角变作标记，4
都没问题。 Singkatnya mereka diketahui oleh Gao Lixi telah menyusup ke tempat ini tanpa izin. Gao Lixi yang tak percaya dengan hal mistis, ia menyuruh bawahannya untuk menghajar Jenglong dan lainnya, karena telah berani menyusup ke tempat ini. 你的这些下属也要跟着你死罪？你忘了驱魔司已经被下令解散？他们的目的就是占据朝堂，谋夺长安。你再胡言！李景龙，你干什么？只要驱魔司没解散，你就是我们的。 Setelah cukup lama perkelahian, akhirnya Jenglong dan lainnya mampu mengalahkan bawahan Gao Lixi. Kemudian Jenglong memperlihatkan bukti kepada Gao Lixi, di mana kala itu Gao Lixi terkejut melihat ratusan peserta berubah menjadi seekor rubah iblis. 给我也踹一扇呗！ 踹吧。 Singkatnya rubah tersebut dikumpulkan dan dihadapkan kepada Kaisar Jixing. 有多少？ 回禀陛下，共266只。 全部给朕揪出来！ 这就是紫微星照拂的人间天子。 Sementara Han King dipisahkan oleh Hong Jun untuk diselamatkan. 求求你，放我走吧。 这儿很安全，他们发现不了你。对不起，韩青。 Pada akhirnya semua rubah dikumpulkan di lapangan, lalu dibakar agar mereka semua musnah dari muka bumi ini. Singkatnya mereka kembali menghadap kepada Kaisar Jixing, di mana Jenglong melaporkan bahwa terdapat 260 lebih rubah iblis yang menyelinap menjadi peserta ujian akademi. Di sini terdapat beberapa petinggi juga berkumpul, salah satunya Nyonya Gao. Terlihat di wajah mereka seperti menyimpan sebuah rahasia. Kemudian Kaisar Jixing memerintahkan Jenglong untuk menangkap dan membongkar sampai ke akar-akar atas kejadian ini. Kaisar Jixing ingin tahu siapa dan apa tujuan monster iblis tersebut sehingga mereka datang ke kota Chang'an. Sampai di sini kita juga mengetahui bahwa Atai adalah seorang pangeran Persia yang diutus untuk menyelamatkan kota Chang'an. Artinya Jenglong didampingi para pendekar-pendekar hebat. Sehingga Kaisar Jixing sangat yakin Jenglong akan mudah melakukan tugas ini. Sementara Hong Jun dan Jenglong kala itu ia membebaskan Han King. Lalu mereka menyuruhnya untuk jangan datang lagi ke kota Chang'an. 别再回长安了，再被发现，饶不了你。 Sedangkan di tempat Raja Monster Iblis, mereka sudah mengetahui kekuatan lawannya. Selain Jenglong pemilik pedang warisan Digung, dirinya juga dilindungi oleh reinkarnasi iblis. Meski begitu, Raja Monster Iblis sangat yakin mampu mengalahkan mereka. Saat itu ia menyuruh seseorang yang masih belum diketahui namanya untuk menyerang kota Chang'an dengan sihirnya. Sementara Jenglong dan lainnya pergi ke rumah bordil untuk menyelidiki kasus ini. Mereka semua disambut hangat oleh orang-orang di sana. Selain itu ada sesosok wanita misterius menggunakan penutup mulut yang menatap tajam ke arah mereka. Dan film pun bersambung.